sampai waktu itu ada quotes ya, patah tangan, patah kaki itu biasa, yang penting nggak patah hati. Iya oke. Patah hati. Lu jatuh, patah apa segala macam masih tetap main karena apa? Emang cinta. Oke, Masuk nih ada. pasti nih. Boleh. Ya kan? Ada dangdut. Gawat juga Sebentar. nih podcast ini ada backsoundnya seru ya. Ada dangdut dorong lewat. Sorry ya semuanya karena ini masih di pinggir jalan. Gue bayarin bang gerobak lu ntar. Suruh masuk aja di sini ya. Iya Bun? boleh. Kita dangdutan aja abis itu gak usah podcast. Berhenti dia kayaknya loh. Wah bener-bener berhenti. Oh udah jalan. Udah. Obrolan paling standar lu ke motor, lu suka ngajak ngobrol motor gak sih? Gue lebih ke sarkas kali ya karena basic gue dari grassroots ya. Jadi gue kadang dari ngidupin motor tuh udah rewel aja. Ah, lu jangan ngambek-ngambek deh anjing. Awas lu ya lu. Sebenarnya kayak perbaikin aja ibadah lu. Selalu masih brengsek ya, selalu masih badung buruk-buruknya diri lu nih. Apapun agama lu, rapin aja ibadah lu dulu. Hai, Mas Bud di sini. Selamat datang di dalam ruang pembicaraan tentang sebuah cerita dari sebuah skuter kalian. Karena setiap skuter punya ceritanya masing-masing. And what's your scooter story? Episode kali ini gue bersama abang-abangan nih, abang-abangan skena Satria VJ. Mantap. Keren. Keren juga opening lu ya. Yoi. Gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Makin subur, jaga anak. Saya suka sekali loh ngelihat konten-kontennya Aviji bersama sang buah hati. Oh iya ya? Iya, yang dia minta ke Indomaret. Oh itu gimmick. Oh itu gimmick aja buat mencari. Ya, biasalah, namanya rodaling kan. Iya. Apa tuh rombongan dudalinglung. Aduh. Iya. Rombongan ini barang thrifting ini karena udah punya mantan. Cowok-cowok pre-love ini. Gue pertama kali kenal Satria VJ itu perjalanan Vespa World Day 2022. Oh iya jelas. Emang gue anak motor banget itu. Yes, Satria VJ si anak motor. Gue tiba-tiba diajakin, ayo kita jalan yuk. VWD nih, niatnya kita modal sendiri. Tiba-tiba ada yang modalin nih, Satria VJ. Wah, kaya juga nih kayaknya nih orang nih kan. Awet ya. Ternyata cari sponsor juga. Tapi seru kan? Seru banget. Sama nih kayaknya sih sponsornya banyak juga nih. Iya. Undang gua. Iya ini kita sponsor banyak banget yang belum deal. Banyak banget sponsor yang belum deal. Jadi nih. ayo dong semuanya deal. Karena kayaknya podcast ini akan ada banyak banget yang nonton nih. Wah ini TV juga dari sponsor nih. Iya ini dari Changhong. Changhong sponsorin kita. Xiaomi jangan mau kalah lah. Nah, Xiaomi itu. biasa bisa ngirimin TV soalnya pun. Ayo dong Xiaomi ngirimin TV. Gua sekenal-kenalnya gue sama Satria VJ, tapi gue belum pernah nih ngobrol sama VJ tentang background story-nya dia, kenapa dia memulai semua ini. Lu mulai masuk ke dunia apa ya? Dunia fashion, dunia showbiz itu dari skateboard. Betul, dari skate. Gue nggak pernah tahu nih cerita. Gimana sih ya cerita lu akhirnya bisa main skateboard pertama kali itu dari mana malah? Sebenarnya kalau misalkan main skateboard ya, mulainya tuh dari SD kelas 6 lah. Kenal skateboard karena games kan waktu itu. Dari games, tapi yang tadinya gue lihat skateboard itu cuman sekedar hobi, yang gue tekunin seru gitu. Akhirnya dari hobi gue masuk ke prestasi, dan gue lihat setiap atlet yang ada di setiap orang yang jadi atlet ya, akhirnya dia cuma sebatas hobi dan prestasi, tapi nggak pernah jadi profesi Put. Yeah, nah itu yang gue pecahin untuk kayak kenapa sih nggak bisa dari hobi berprestasi terus lu jadiin profesi. Iya, Nah, yang part akhirnya itu bisa yang- mendatangkan uang juga ya. Betul, akhirnya gue pikir kayak gue lebarin lagi dari cuman sekedar hobi dan prestasi gue jadiin ini profesi. Profesinya tuh ya salah satunya kayak Content jadi brand creator. ambassador, Yeah. content creator, Iya. dan banyak lagi lah kayak gue sempat bikin video-video yang bisa gue jual yang kayak gitu-gitu. Iya. Lu buku juga, lu Buku, pernah ngasih gue gua buku lu bikin kan? buku. Iya. Lu berarti pertama kali tahu skateboard malah dari game. Dari game. Tony Hawk Pro Tony Skater Hawk Pro lagi. Skater, benar. Anjir, legends itu. Itu era-eranya Chad Yeah. Muska, Rodney Mullen dan lain-lain. Kalau dari game tuh ya maksudnya
anak SD tahu main game sampai akhirnya lu gue beli deh papan skateboard. Itu di kelas 6 itu? Belum, malah gue SMP lah, SMP kelas 1. Itu Emang pun udah ada skate shop tahun itu? nggak ada skate shop. Oh ada dulu ada cuma satu di Mall Taman Anggrek. Urban. Itu pun mahal. Apa namanya? Spitfire. Iya. Spitfire. Nah dulu tuh paling gampang nyari skateboard tuh di toko buku. Di Gramedia. Itu udah paling gampang. Cuman kan masa lu beli alat olahraga di toko buku. Iya, 250.000 tuh papannya kan dia aneh tuh. banget kan. Nah, waktu itu gue kayak, dan semua orang akan ngalamin fase di mana dia masuk suatu komunitas dan dia akan jadi poser di dalamnya di dalam situ gitu. Pasti. Nah itu yang gue alamin juga waktu di skateboard. Segitu ketidaktahuannya gue di dunia skateboard, akhirnya gue cuman beli di tempat yang bukan tokonya. Iya. Ternyata produk yang gue pakai itu produknya bukan emang yang buat latihan skateboard, lebih cuman buat main aja. Kayaknya tuh lebih cocok buat dibawa-bawa aja ya papan itu, bukan untuk dimainin kan. Buat meluncur doang Iya, sih. buat meluncur buat doang. cobain jalan meluncur Iya. gitu kan. Papannya juga entah bearingnya apa entah tahu. Terus akhirnya sampai lu beli papan itu, terus lu main skateboard pertama kali. Nah gue setelah punya papan itu gue datengin ke komunitas kan. Main di komunitas-komunitas yang di situ yang akhirnya gue belajar banyak lah tentang skateboard, tentang culture-nya gimana. Terus ternyata skateboard nih gak cuman sekedar mainan anak-anak yang sekedar hobi, ternyata ada kompetisinya. Akhirnya gue baru tahu juga ternyata skateboard tuh gak cuman bentuknya itu doang. Nah di situ akhirnya gue lebih dalam lah. Itu juga yang sekarang gue ngerasa kayak masih banyak pelajaran yang harus gue dalemin tentang skuter, yang kayak gitulah, tentang dunia otomotif kayak gitu. Oh, nah keren sih lu bisa merubah dari prestasi menjadi profesi. Itu poin tuh, sebuah kata-kata. Oke, kita balik lagi ngomongin Nggak 2 tapi 3 harusnya. Apa tuh satu lagi? Hobi, prestasi, profesi. Karena kalau misalkan lu nyari prestasi tapi lu nggak punya hobi, ntar lu bosen Put. Iya ya. Hobi itu kan lu gak pernah bosen kan. Hobi itu sesuatu yang lu lakuin gak dibayar pun ya lu seneng. Seneng, iya. Tapi begitu tiba-tiba motor lu misalkan menang gitu, lu jadi kayak, motor ada prestasinya gitu loh. Iya. Tiba-tiba bisa lu libatin lagi jadi profesi lu, tiba-tiba bikin iklan dari motor. Nah yang itulah maksud gue, 3 part inilah yang sebenarnya kalau pengen didalamin di dunia passion ya, itu harus ngikut terus tuh. Hobi, prestasi, profesi, kayak gitu. Sedihnya ada apa sih ya, lu gak mungkin gak pernah jatuh dong main skateboard. Sebenarnya sih biasa lah. Sampai waktu itu ada quotes ya, patah tangan, patah kaki itu biasa, yang penting gak patah hati. Iya oke. Patah tangan, patah kaki biasa asal jangan patah hati. Iya. Karena kalau udah patah hati, patah semangat tuh biasanya. Iya, susah sembuhnya tuh. Iya. Susah banget. Kalau patah tangan kan digigis, bawa ke Haji Naim, selesai gitu ya. Patah hati lu Haji Naim pusing juga lu. Apa yang bikin lu jadi sekonsisten itu? Gue juga pernah main skate gitu. Sekali, 2 kali bisa ollie, bisa kickflip, jatuh. Abis itu gue kayak terlalu berbahaya nih olahraga. Lu jatuh, patah apa segala macam masih tetap main. Karena apa? Emang cinta? Oke, nih pasti nih. Boleh. Ya kan? Ada dangdut. Lewat Sebentar. juga nih podcast ini ada backsoundnya seru ya. Ada dangdut dorong lewat. Sorry ya semuanya karena ini masih di pinggir jalan. Gue bayarin bang gerobak lu ntar. Suruh masuk aja di sini ya. Iya boleh. Kita dangdutan aja abis itu gak usah podcast. Berhenti dia kayaknya loh. Wah bener-bener berhenti. Oh udah jalan. Udah. Sebenarnya bukan soal konsistensi ya. Gue waktu nemuin skateboard ini karena gue ngerasa kayak family-nya kuat gitu, persaudaraannya kuat gitu kan. Terus gue ngeliat olahraga ini nggak cuman sekedar lu berolahraga, tapi head to toe tuh dari kepala sampai kaki tuh ternyata keren gitu brandingnya, sepatunya apa, topinya apa, bajunya dia gimana, dandanannya ada yang hip hop, ada yang punk dengan genre-genrenya masing-masing tuh. Gue ngeliat kayak skateboard ini ternyata nggak cuman papan skate-nya doang ya. Dari atas sampai Iya, bawah. ternyata fashionnya juga mereka ada gitu. Ditambah pas gue lihat ada prestasinya, itu yang bikin gue kayak wah, gue kayak harus nyobain nih untuk ikutan kompetisi. Terus gue ngeliat juga dulu senior gue, kok mereka bisa gratis ya punya papan, gratis ya dapat baju. Oh ternyata dia brand ambassador. Nah atas dasar itu gue ngerasa kayak gue pengen dong kayak dia gitu loh. Iya. Tapi untuk
dulu gue kepikiran untuk apakah gue bisa jadiin profesi, belum. Gue cuman lebih kayak gue pengen hobi gue nih punya prestasinya gitu doang. Lu pengen, kalau dari tadi lu ngomongin prestasi nih, sejauh mana lu akhirnya ngejar prestasi di dunia skateboard tak? Sebenarnya sih gue nggak ambisius ya, nggak kompetitif lah bisa dibilang. Tapi lu pernah menang kayak PON gitu atau? Dulu belum ada, dulu belum masuk. Gue menang Fishworld. Yang di Singapura atau di Cina? Di Cina? Di Cina itu Fishworld. Itu tahun? 2016 akhir. Wah anjir, itu lu udah berarti di momen itu sebenarnya lu udah make it belum secara keuangan gitu dari skateboard? Udah. Dari skateboard atau dari konten kreator lu skateboard? Dari skate awalnya. Jadi asalnya dari skate, punya sponsor dari skateboard. Terus skateboard itu mulai masuk ke entertain lah, kasar iklan-iklan tuh pakai skate, udah mulai dapat di situ. Tapi kan kalau lu cuman menang di Indonesia kurang gitu ya. Iya. Nah waktu itu akhirnya poinnya gue mikir gue harus punya prestasi di luar nih. Dan kebetulan waktu itu gue 2 kali sempat pertandingan di Cina juga, yang satu di Shanghai, yang kedua di Chengdu. Nah di Chengdu itu gue menang. Itu yang lu nggak sadar lu menang itu? Yang nggak sadar gue menang. Nah pas gue menang itu, dan nggak sadar juga orang-orang akhirnya begitu gue balik ke Indo, dia bilang kan Fishworld gitu kan, wah dunia dong gitu. Berarti secara langsung itu pertandingan dunia juga gitu-gitu. Gue kayak iya ya, gue kayak gitu-gitu doang tuh. Karena nggak lu kejar ternyata, oh gue kompetisi dunia. Iya, dan akhirnya gue pikir, gue ketemu teman gue, dia bilang, lu akan tetap di jalur sini sebagai atlet yang akan terus kompetitif, atau lu akan pindah haluan gitu kan. Terus gue mikir kayak gimana tuh, masuk ke dunia entertain lah, memperkenalkan skateboard lebih luas daripada sekedar di komunitas. Nah itu waktu itu gue buat, akhirnya mulai ada tour lah setahun tuh sekitar 30 kota, 36 kota, mainin ke daerah-daerah yang lain. Akhirnya makin dalam ya sosial media yang kayak gitu-gitu loh. Kalau di pandangan lu seberapa penting sih ya, kan gue bisa menyebut lu sebagai atlet ya, atlet skateboard gitu. Seberapa penting untuk atlet di luar skateboard gitu, nge-branding dirinya menjadi konten kreator tuh seberapa penting sih ya? Sebenarnya sih gue nggak bilang itu kewajiban ya, keharusan ya. Kalau lu stay true di atlet aja tidak semenghasilkan itu menurut lu? Nah, gue baru tahu ya, kemarin gue sempat nonton tuh di mana ada kata-kata yang gini, 90% petinju begitu pensiun dia miskin. 90% put. Hah, 9? Kayaknya nggak cuma petinju deh, ada banyak atlet yang setelah pensiun juga. Nah tapi gue nonton itu dia berani ngeklaim kayak 90% petinju setelah dia gantung itu nggak lama hidupnya susah gitu loh, miskin lah. Terus gue mikir ya, masa sih, padahal kan waktu itu dia hebat, dia gini, kok bisa gitu ya. Dan itu salah satunya gue ngerasa gini, karena atlet-atlet waktu dia jadi atlet dia latihan, pendidikannya kan gue rasa kurang. Karena lu sibuk kompetisi, akhirnya dapat beasiswa pendidikan yang cuman ya lu boleh deh libur 2 minggu yang gitu-gitu. Karena gue waktu kuliah pernah ngerasain itu tuh, dapat privilege lah. Otomatis kan nutrisi otak kurang tuh. Bener. Yang di otak gue yang penting gue latihan, gue jago, gue menang. Begitu gue nggak latihan, gue nggak lomba lagi, gue bengong dong, gue ngapain ya? Misalkan ya udah lu kerja aja di kantoran. Ngapain ya kerja gitu kantoran. Kerja kantoran ngapain ya, ngerjain apa ya. Nah akhirnya gue ngerasa waktu itu kayaknya emang setiap orang yang mungkin memilih jalur di atlet, lu juga harus melek tentang perubahan-perubahan yang terjadi sekarang kan. Kayak tiba-tiba ada sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, harus catch yang up gitu-gitu. terus ya. Iya, nah itulah yang kalau lu emang pengen jalur lu di situ. Atau kalau emang atletnya pinter ya, waktu dia lagi naik banget gede ya dia bikin usaha. Iya. Itu masih bisa selamat lah. Tapi kan gue lihat sebagian besar menikmati di jalur lu aja saat itu. Dan kayaknya nggak semua atlet itu punya jiwa bisnis kali ya. Betul. Nah, part-part itu sih gue rasanya. Oh jadi ya penggeseran lu dari atlet ke konten kreator ini lah yang mungkin gue bisa bilang yang menyelamatkan lu dari kegantungan skateboard lu dan akhirnya lu turun gitu. Makanya sampai sekarang lu masih bisa stay true di dunia entertain, di dunia fashion gitu. Karena gue harus memilih pilihan yang sulit saat itu, Put. Dimana gue senang banget main skate, gue senang banget kompetisi skate gitu. Tapi kayak
sampai kapan gitu. Gue harus hidup dengan gamblingnya yang kalau gue menang gue dapet duit, kalau enggak ya udah gitu. Nah di situ gue nemuin salah satu opsi apa ya, ibaratnya gue punya kolam baru sendiri lah. Di saat semua orang kompetitif di kolam yang satu, ternyata gue ngeliat di kolam yang lain kayak, oh ini nggak banyak ya. Oh, tiba-tiba maksud gue skater jadi influencer, skater jadi konten kreator, terus dan macem-macem gitu yang bisa dimanfaatin dari skateboardnya. Dan akhirnya gue ngeliat kayak, oh ternyata gue nggak harus ninggalin skateboard gue kok. Iya. Cuman beda kolamnya aja di sini, Cuma kolam geser kompetisi, dikit geser doang. doang. Iya. Nah itu juga gue lihat sempet ya kayak anak-anak motor zaman dulu ya, motovlog gitu. Kayak sekarang kan banyak banget jadi motovlog. Karena udah bisa menjual kontennya. Iya. Kalau dulu boro-boro kepikiran taruh kamera kali ya, gini Taruh kamera ngomong sendiri. Nah, itu sih Kalau lu, ini kita ngomong seandai-andainya nih, seandai-andainya lu tidak mengenal dunia konten kreator. Jadi atlet tuh, sorry ya, semenghasilkan itu gak sih Kak? Purely atlet? Enggak. Oh Nggak tahu kalau sekarang agak sosok lah, agak mendingan lah. Ada lumayan kan, ada PON, ada SEA Games, Asian Games. Lumayan ada lah kalau lu jago ya. Kalau di era prime time lu, lubuk penghasilannya pure dari menang kompetisi? Kompetisi sama sponsor gua. Oh. Cuman kan maksud gua nggak semua orang seberuntung itu untuk dapetin sponsor, Put. Bener Mungkin sih. ada orang yang kayak lo, gue digaji, dia cuma kasih produk. Ya karena ini balik lagi konsepnya hobi, jadi kayak gue main, rata-rata anak skateboard itu main skate yang gue bilang nggak susah-susah amat lah gitu loh. Dibilang miskin banget, enggak juga gitu loh. Jadinya kayak ya udah menikmati aja sampai titik nanti dia nggak kehabisan duit, sampai titik dia butuh duit, dia akan kerja. Makanya banyak banget di angkatan gue waktu itu gue lihat mereka switching kerja. Skate-nya ditinggalin, dia kerja, ya udah tiap minggu atau Sabtu Minggu baru main yang kayak gitu-gitu lah. Iya sih, dan pergeseran lu itu pasti ya tidak menutup kemungkinan ya. Nah, di setiap lini kan pasti ada dramanya. Pasti lu diomongin dong. Jelas. Iya kan? Ngapain sih Fiji bikin kayak gitu? Gue ngerasa gini sih, sesuatu. Nah, dulu kan gue punya mantan manajer almarhum yang bawa gue ke skate lebih serius lah waktu itu. Dia cuman kasih gue 3 pilihan. Kalau lu pengen hidup dari passion lu, Ji, lu cuman punya 3 pilihan. Jadi yang terbaik, jadi yang terburuk, atau jadi yang beda. Terus gue mikir gila, terbaik nih gue kompetitif mulu nih Put. Harus keren, pokoknya harus lebih lah. Jadi yang terburuk ya gampang ya kan, lu jadi rebel aja gitu, rusuh aja, orang pasti kenal lu. Tapi lu akan dikenalnya jelek gitu. Ah si itu tuh rusuh banget gitu-gitu. Akhirnya gue mikir jadi yang beda seru ya. Tapi jadi yang beda musuh lu paling banyak. Iya sih. Karena lu kan di tengah. Bener. Ibaratnya teman-teman kita pada naik motor, kita beli mobil. Kayak iya ngapain sih Putra naik mobil, kita kan pada main motor yang kayak gitu loh. Nah itu lu jadi yang beda. Lu mau ke hitam apa ke putih sih? Tapi kan akhirnya begitu perbedaan itu seru ya. Oh ternyata si Putra naik mobil enak juga pakai AC ya gitu tuh. Nah kebanyakan gue ngeliatin orang yang switching ke konten kreator atau ke influencer, kan dia punya itu, dia menjadi yang beda saat itu. Tapi sayangnya gue lihat akhirnya begitu berjalan dia krisis karakter. Bener, itu poin tuh. Iya begitu beda dengan lu bikin konten beda, wih keren konten lu. Terus dia bingung nih, aduh konten gue sebenarnya mau kemana sih gitu sih. Menjadi beda karena dibuat sama menjadi beda organik tuh beda banget. Betul. Tuh hasilnya. Kalau misalnya lu membuat persona lu berbeda dengan orang lain sih ya gampang-gampang aja. Gampang. Untuk 20 konten pertama lah paling. Setelah 20 konten selanjutnya, gue ini bukan gue lagi, udah mulai gitu tuh. Mungkin gue bisa lihat gini lah, kayak teman kita lah Dekjau. Kita berdua bisa kok kayak Dekjau. Bisa. Jadi beda kayak Dekjau gitu, keliling Indonesia yuk gitu. Bisa. Setahun gitu, bisa kan. Tapi apakah feel? Iya. Kalau Dekjau kan emang jiwa gue di situ. Jiwa dia di situ. Gue dapet duit gak dapet duit, ya gue jalan gitu. Dan dia nggak akan pernah krisis identitas atau karakter, Put. Karena emang di situ. Kalau kita tuh capek juga Putih lama-lama udah krisis dulu. Bener, ya 300 kilo lah abis itu. Ngapain sih kita gini-gini Lama-lama duit habis lagi. Mulai mikirin tuh, gue jalan-jalan begini buang-buang duit doang. Akhirnya kan kayak gitu. Yang membuat lu bisa membangun persona lu seperti ini tuh abisnya emang ya jalan aja atau ini adalah persona yang lu develop gitu?
Gue seneng ini sih, seneng nongkrong kan. Buat gue tuh, gue pernah denger kayak nongkrongnya kurang jauh dulu gitu-gitu. Anjay. Nongkrongnya kurang jauh. Yeah. Apaan sih nongkrong kurang jauh gitu-gitu kan. Tapi pas gue alamin ya, dari gue dunia skateboard main ke anak-anak hip hop, main ke b-boy, main ke graffiti dan teman-teman komunitas yang lain ya. Temen lu tuh ada di mana-mana. Nah, akhirnya orang-orang ini memberikan kita insight baru gitu loh. Put. Iya. Yang tadinya gue ngerasa gila gue di skate paling keren gue. Pas kenal, gila ya ternyata masih bagian kecil gitu. Atau gue ketemu lu di Vespa yang lu ngerti Vespa nih begini-begini, gue kayak gila ya gitu loh. Iya. Nah, keluar lingkup kita untuk tahu kalau kita tuh nggak sebesar itu. Betul. Nah, atas dasar itu yang akhirnya membuat persona itu menurut gue. Banyak-banyak yang didapat dari luaran, cerita-cerita, pelajaran-pelajaran itu yang bikin lebih, gue ngerasa lebih mature lah. Sampai akhirnya dari sekian banyak cerita lo nih, lo pernah jadi brand ambassador sebuah brand? Alhamdulillah banyak. Karena skateboard itu? Karena skateboard. Tiba-tiba dead air. Si brand ambassador, kalau nggak salah waktu itu lu pernah jadi brand ambassador sebuah brand sepatu yang cukup terkenal dari Amerika. Oh jelas. Iya kan? Itu Converse. Yes, sampai akhirnya lo bisa membeli Vespa pertama lo. Nah. Siapa namanya? Vera. Vera si Jablay. Itu ceritain dong gak, kenapa akhirnya lu bisa memilih si Vera si Jablay itu menjadi motor Vespa pertama lu? Jadi dulu gue kan akhirnya gini, setiap orang tuh akan punya momennya gue ngerasa. Nah mungkin saat itu akhirnya gue nemuin momen gue bersama brand itu. Punya penghasilan sendiri dan gue pengen gue pengen bayar rasa gue yang dulu gak mampu itu loh. Akhirnya saat itu baru keluarlah Vespa Matic 2012 tuh waktu itu 2012 itu. 2012 ya baru keluar. Karena motor gue tuh masih pakai engkol kan. Saat itu gue ngeliat kayak iPhone, orang punya PS, gue beli PS gitu Put. Yeah. Orang pakai iPhone, gue beli iPhone itu gitu. Balas dendam identitas tuh. Iya, balas dendam gue gitu. Momen-momen itu tuh. Terus kayak kosan pakai AC gitu, gue pakai AC yang gitu-gitu lah. Sampai titik kayak beli mobil kan kejauhan ya. Gue ngeliat, orang-orang pada main motor apa? Ini motor build up katanya anjing. Asik. Tapi di era itu lu belum pakai Alphard. Belum punya mobil gue. Oh iya. Belum punya mobil sama sekali. Gue baru ngontrak rumah tapi. Yang di Bekasi ini? Di Cengkareng. Gue dulu di Barat. Akhirnya gue ngerasa, gue dari dulu udah seneng Vespa. Fun fact-nya tuh gue seneng banget sama Vespa, tapi gue ngeliat Vespa ribet banget ya. Dikit-dikit trouble. Kalau gue sering banget ngeliat terus di-stud sama temennya. Terus ada aja gitu dia bongkar tepong. Itu mindset orang-orang yang orang-orang awam lah pasti ngeliat Vespa gitu sih sebenarnya. Ya terus kebetulan karena gue di Barat ya, yang gue liat tuh selalu Vespa ekstriman tau lo. Iya. Jadi kayak tanduk-tanduk kebo gitu iya, kayak bikin tank gitu, rusuh lah. Akhirnya saat itu kayak gimana caranya gue pengen punya Vespa, tapi gue gak mau ribet, gak mau rewel. Nah belilah Vespa itu pertama kali. Itu gue inget banget gue DP 5 juta di 2012. Kredit gue. Anjay. Per bulan 1 juta. Seorang Satria Fiji ternyata pernah kredit Vespa. Itu berasa banget untuk gue yang baru kayak begini ya sebulan kehidupan berapa? gitu. 1 juta. Itu berarti lu membuktikan ya satu Vespa 1 juta sebulan. Iya. Berasa banget Put. Gue mengenal lu sebagai orang yang paling jago membangun personal branding, membangun persona. Enggak. Sesimpel lu pakai topi yang selalu lu pakai itu tuh personal branding lu tau. Itu topi yang lu pakai dari berapa tahun yang lalu kan topi Iya, itu. kebentuk aja ya. Iya, kebentuk aja. Kenapa sih lu mulai dari topi, lu dulu pernah bikin hashtag udah Sigi, capek tahu. Terus lu bikin hashtag bolehan lo. Sampai panggilan lu aja tuh gue rasa itu personal branding lu ya. Itu lu ciptain atau gimana sih? Sebenarnya sih nggak diciptain ya. Mungkin karena gue mindset untuk kayak jadi beda seru ya gitu loh. Jadi beda seru ya. Akhirnya dulu tuh sedikit banget. Dulu kalau nongkrong tuh kita bang, bro, mas. Yeah. Terus karena di skateboard itu gue ada salah satu riders gue dari brand gue tuh manggil gue A kan. Yeah. Nah A ini jadi kayak panggilan bro itulah. Yeah. Kebentuklah ke dunia clothing. Sekarang semuanya manggil lu A. Ke Martias, waktu dulu kan gue Martias, Rico gitu-gitu lah gengannya itulah. Nggak gitu A. Akhirnya menjamur tau gue lu. Semuanya jadi A itu seakan-akan kayak
daripada manggil Kak, manggilnya Bener. A gitu kan. Iya. Nah semua itu nggak ada yang gue konsepin sih Put. Lebih kayak gue pengen jadi yang beda aja di saat semua orang tuh terlalu template dan sama. Iya. Jadi kayak dulu gue pernah pakai topi pancing, topi jungle head lah. Dengan gondrong terus pakai jungle head, celana pendek, kemeja pantai. Semua orang waktu ketemu gue cuman ngomong gini, mau kemana lu? Mau ke pantai gitu-gitu ngecengin, mau dengan topi kemana jungle lu? head lu itu. Iya akhirnya, tapi gue ngerasa gini, gak apa-apa ntar lu juga ngikutin. Benar. Nah karena yang gue bawa itu bukan outfitnya sebenarnya, Iya. tapi kayak hidup ini udah terlalu berat bro. Nyantai sih dikit gitu tuh yang gue bawa. Makanya waktu itu kayak akhirnya orang pakai kemeja. Gue sempet orang-orang tuh pakai kemeja full print. Iya. Karena gue sering banget dulu pakai full print. Full print dengan topi sampai masuk kayak meme-memean yang kalau topinya ini, kemeja ini, celana pendek, sepatu Converse siapa nih gitu-gitu. Iya. Nah, Itu kontennya siapa yang bikin kayak gitu? Ada tuh gue pernah ada lihat ya. kayak kalau sekarang mungkin Selfie Hub Iya, yang Salty gitu-gitu. Hub lah. gitu-gitu. Tapi jujur gue nggak ada yang gue niatin untuk kayak seru nih dibikinin, enggak sih. Lebih kayak jalan tiba-tiba nemu sendiri seru aja gitu. Iya. Nah ini agak sedikit masuk sound-sound hujan, anggap aja ini suara-suara aromaterapi. Oh ini beneran hujan ya? Ini ambience hujan emang kita ciptakan untuk di studio ini aja. Oh, Iya. gue kira tadinya emang efek. Emang kita kan modalnya begitu besar kan. Jadi kita tadi nyewa damkar di depan buat bikin ambience Oh berarti hujan. studio juga belum disponsorin ya? Belum. Wah, Ayo dong masuk. Siapa kek Studio Net mau minjemin kita studio. Balik lagi nih gue pengen nanya tentang si Vera itu si Vera si boleh ngomong jablay gak sih di sini? Jarang dibelai. Boleh? Si Vera si Jablay. Nah ini. Ya Allah. Motor yang lu bikin konten. Seberapa sayang gak lu sama dia? Jadi bisa dibilang Verasi Jabla ini begitu gua sering tur jarang banget dipakai. Yeah. Bahkan nyala aja waktu itu sampai susah. Nah awalnya ini aslinya namanya Vera. Begitu anak-anak kantor pakai. Gua sampai lupa kalau gue punya dia gitu kayak. Motor gue kemana ya? Udah kemana-mana gitu muterannya. Akhirnya gue balik karena makainya pada jorok ya, sempet lecet gitu. Gue tarik, terus ketemulah lu kan. Lu nama Vespa gue ini pada si Cynthia Cantika gitu-gitu. Gue kayak, lu apa A? Vera apa? Vera si Jabla. Karena motor dipakai Karena mulu motor dipakai orang. orang-orang mulu waktu itu kan, gue ngerasanya. Tapi kalau yang ngerti motor ini ya, teman-teman deket gue atau orang-orang rumah, nggak ada yang berani pakai motor gue yang ini. Kenapa? Dari semua motor yang gue punya, termasuk mobil deh, gue lebih sayang motor gue. Oh iya. Kayak gue ngerasa ini punya sejarah sendiri aja gitu. Dari gue pas beli motor ini terseok-seok, Iya. manajer gue waktu itu masih hidup, dia bilang kan, belum waktunya lu beli motor seharga kayak gini gitu, seharga ini. Nanti lu pusing sendiri untuk bayar, tapi gue kayak, enggak lah gue pengen aja gitu, Pengen ada naik level. ada ini lu Put, ada mimpi yang gue beli gitu lah saat itu. Iya. Akhirnya bener pas gue beli motor ini kan, karena ini motor bengkelnya masih jarang gitu ya. Trouble mulu keluar duit mulu. Dan gue ngerasa kayak dari awal aja gue udah nafkahin mulu gitu. Iya. Kan kendalanya ada aja nih motor. Ada. Iya kan, entah karbunya lah. Iya. Entah nih motor tiba-tiba kenapa-napa. Tapi untungnya kita pakai ke Bali aman ya dia? Aman. Udah mulai mengerti dia. Kita pakai ke Bali perjalanan. Lu masih kan gak perjalanan kita waktu Bali itu kemana aja? Surabaya. Kan dari Surabaya. Terus gue ingetnya pokoknya kita jalan tuh Siapa aja nih kita? Banyuwangi, Serdadu. Lo. Helgi, Cynthia, Dekjau, Damar. Gue. Lu. Berenam. Start perjalanan dari Surabaya kita jalan, lu inget gak jalan itu panas banget. Dari Parah, Surabaya. lewatin Lapindo. Bener. Dan itu lu sadar gak itu 40 derajat Masa sih? Lu kayak lagi di Arab itu. Soalnya gue waktu itu so anak motor aja Put. Karena kan gue baru nyebur pertama ya. Terus gue kayak, oh mungkin emang kayak gini anak motor tuh kalau jadi gue Gila, kayak, itu emang begini kali ya. Panas banget itu. Gue sih sadar pas kita jalan dari Surabaya Tengari Bentet. Kalau anak sekarang mau bilangnya jam 11, jam 10 kita jalan. Sampai Pasuruan kita sempat berhenti. Gue buka weather tuh di handphone. 40 derajat
dan Vera masih bertahan di Aman suhu itu. 40 derajat. Goks. Itu Terus- juga bisa dibilang perjalanan itu bersama Vera itu yang ngerubah mindset gua. Gue kayak nemuin sesuatu yang baru aja Put. Dulu gue kayak di skate ya 23 tahun lah bisa dibilang gue di dunia skateboard ya kayak udah gimana gitu Iya, kayak skatepark main begini main begitu. Apalagi kan gue karena konsep gue bikin konten yang beda ya. Di saat orang cuman fokusnya kompetisi skate. Gue waktu itu bikin iklan kayak ngelompatin mobil, ngelompatin motor yang di luar jalurnya lah. Iya. Akhirnya gue lama-lama nemu mentoknya kayak apalagi yang pengen gue mainkan itu. Iya. Main sama siapa lagi ya gue gitu. Kenapa lo akhirnya memilih main skuter? Apa karena emang udah punya skuter ya udahlah gue mainin aja gitu. Sebenarnya waktu itu Martias sering ngajakin gue, ayo dong ikut riding. Tapi gue kayak ya nanti. Gue kecemplungnya pas yang kita VWD itu. Pas VWD itu pecah telur, gue sempet nangis itu di baluran. Ya gue juga nangis tuh, Wak. Gue bukan nangis Tangan tentang gue pengkor di situ. Iya lu jatuh main skate. Tapi gue bukan nangis karena gue perjalanannya jauh atau panas. Enggak, tapi gue ngerasa kayak gila gue baru ini ngerasain se-freedom itu. Iya. Dan di Vespa itu yang kita di tengah di jalan tuh dipanggil orang, Iya. ketemu orang kayak gila ya persaudaraannya. Iya. Kayak satu Vespa sejuta saudara tuh bener banget Beneran gitu. terjadi tuh di situ. Dan itu yang gue ngerasa kayak gue ngerasain freedom sampai hilang gitu. Apa gue nggak ngerasain kayak gue siapa, gue punya apa. Di otak gue cuman gue dan Vespa gue saat itu. Iya, cuma lu dan Vera. Di perjalanan itu lu ada ini nggak? Kalau gua sih biasanya setiap perjalanan touring gua tuh kadang-kadang jadi bonding nih sama motor. Lu ngerasa ngebonding banget sama motor lu di situ nggak? Banget. Iya kan? Lu ajak ngobrol. Kalau gue sih kadang suka gila-gila gitu ya. Kayak dia nanjak gitu gue kayak, weh ternyata lu bisa nanjak juga ya. Ada gitu. Itu gue kadang-kadang ada tuh gitu-gitu. Ih gila lu bisa keluar Pulau Jawa juga ya. Kita sampai di Bali, having fun. Terus kita pertama kali nonton Slang. Iya. Iya. Masuk ke venue Vespa World Day. Terima kasih buat MS Glow Foreman waktu itu juga. Setelah perjalanan VWD kita pulang terus kita sempat lama nggak ketemu tuh. Lu tau gak gue di perjalanan itu ya, ya bisa dibilang gue merasakan pengalaman itu dan yang terlintas di kepala gue waktu itu cuman kalimat yang begini ngomongnya. Uang bisa dicari, momen gak bisa dibeli. Makanya kan gue sempat bilang sama lu kan, Put, uang bisa dicari Put, tapi momen gak bisa dibeli. Iya. Itu salah satu momen gue realize sih yang lu ngomong itu. Karena saat itu kan lu tahu momen gue lagi anjing gue mesti kerja sebanyak-banyak kan nih buat cari duit. Tiba-tiba lu ngomong gitu, uang bisa dicari. Tapi momen kapan lagi? Iya lagi. Kalau lagi Vespaan gitu, kayak lagi touring apa segala macem. Obrolan paling standar lu ke motor, lu suka ngajak ngobrol motor gak sih? Kalau gue sih biasanya kayak, ayo dong kalau lu bisa selamat nih sampai tujuan, ntar nanti bakalan gue ajak ini lagi, gue ajak jalan-jalan lagi. Lo ada gitu-gitunya gak sih kalau sama si Vera? Gue lebih ke sarkas kali ya karena basic gue dari grassroots ya. Jadi gue kadang dari ngidupin motor tuh udah rewel aja. Ah, lu jangan ngambek-ngambek deh anjing. Awas lu ya lu. Ntar gue jual udah gitu-gitu ada gitu-gitunya. Kalau gue versi ngeblay-blay motor, kalau ini versi si anjing jangan rusak ya lu gitu. Apalagi kalau misalkan udah mulai jalan tuh, pas udah ketemu kita pengen riding rame-rame kayak San Mori gitu ya. Ngidupin lagi kan tuh pas dari parkir kan, gue udah ngocet tuh, lu jangan malu-maluin gue lu jangan malu-maluin gue. Tolong banget ini jangan malu-maluin gue tinggal di sini gue bilang. Gue tinggal lu di sini lu. Tapi dia ngerti, jarang rewel justru. Jarang rewel lah. Justru rewel itu kadang-kadang bukan yang part-part yang kayak gitu Jarang tuh. rewel apa jarang lu rawat nih motor? Itu dua pertanyaan yang berbeda tuh. Iya lagi. Kapan terakhir lu ajak jajan tuh motor? Pas rusak doang sih Put. Kalau udah gak nyala tuh jajan deh tuh dia tuh sekalian ganti-ganti tuh. Gantinya banyak tuh. Banyak. Berarti lu tipikal yang nunggu rusak dulu baru bawa ke bengkel? Mungkin karena gue ya balik lagi basicnya. Gue tuh orangnya gak sabaran ya. Gak sabaran ngebongkar. Gak sabaran nungguin ini itu. Karena gue ngerasa mungkin saat itu bukan dunia gue lah. Ya baru beberapa bulan terakhir yang gue ngerasain kayak, oh gini ya anak otomotif ya, anak motor ya. Kayak gue sempet si Dono, asisten gue, ngajakin gue nge-custom salah satu motor gue tuh ya. Dibawa ke bengkel tuh gue dari jam 11.
Jam 5 belum selesai Put. Emang Terus gue pasti. udah ngoceh-ngoceh gini. Anjing lama juga. emang kalau lu nggak into ke bengkel mah pasti Terus lama. dia bilang kan, emang gini lah. Oh pantesan ya teman-teman gue kadang diomelin sama ceweknya, diomelin sama bininya kayak gini, gue bilang buang waktunya. Betul sekali. Cuman ngopi, ngerokok lagi, sambil lihat-lihat lagi. Oh belum ya kan. Oh gini ya. Ini proses lu ngebangun si motor Fazio lu sekarang ini. Betul. Yo, siapa namanya? Mentari. Mentari. Berarti temennya IM3 itu ya? Udah gak ada lagi. Iya udah gak ada. Temennya IM3 sama Star One. Sampai ada stikernya Put. Anjas coba lihat. Idih. Ini lu desain sendiri ya? Enggak sih, awalnya enggak. Jadi kan sekarang gue kan jadi BAJPX ya. Yes. Kalau bisa agak gede-gedein di zoom. JPX, Gitu. tolong diedit nanti gue pakai helm JPX, tek gitu. Iya bisa gak? Jago lah tim kreatif. Bisa ini ntar tim kreatif. Kita Dibikin berdua. hologram gini setengah-setengah. Heeh. Nah Nih. akhirnya konsep Mentari itu kebentuk dengan sendirinya yang sebenarnya tuh motor awal gue punya gue bingung Put. Kayak gue punya motor, gue butuh duit. Nah. Di fase gue butuh duit sebenarnya bukan butuh motor. Tapi kerjasama itu menghasilkan motor. Gue liatin aja kayak hidup gue gelap banget ya. Tapi gue punya motor itu gitu kayak ini gimana ya. Sampai tiba-tiba ini motor menjadi sesuatu yang booming. Dulu dari dia pas udah jadi di repaint, udah dipasang-pasang ini itu, belum Mentari namanya. Terus kayak motor lu harus punya nama nih Ji, untuk orang sebut gitu kan. Cari fotonya Mentari nih berarti nih. Ini udah di custom belum nih posisi? Udah ini udah jadi lah. Oh ini udah jadi. Tapi kan belum banyak penambahan lah. Iya. Ini Yamaha Fazio. Yamaha Fazio. Wow, kuning. Tapi lu banget sih nih, A. Ini lu sih. Iya, kenapa kuning, A? Gue demen banget. Jadi gue senang banget waktu itu ketemu banyak orang yang dia suka bilang gini, hidup itu kadang butuh pattern buat membedakan lu dengan yang lainnya. Terus gue mikir, oh segitunya ya. Terus dia ngomong lah tentang brand, kayak misalkan salah satu brand, lu liat deh brand, begitu warnanya merah itu orang udah ke brandingnya, otak lu dimaksud lu, oh tuh merah itu brand ini gitu. Iya. Nah saat itu gue mikir kayak, gue pengen membangun sesuatu image yang baru, yang begitu orang ngelihat senyum aja gitu. Shocking aja gitu, shocking gitu loh kayak, oh terang banget sih. Tapi Langsung kan kayak eye catching ya. Iya. Nah akhirnya waktu itu gue kepikir kuning seru nih. Dan akhirnya gue bentuk ya patternnya kuning itu jadi kayak Satria Fiji warnanya apa sih? Kuning. Kuning yang kayak gitu loh. Padahal dibilang gue suka banget kuning banget, enggak juga. Nah, ini lu ngedesain sendiri? Dibantu sama Rembo, Mas Dega. Mas Dega. Jadi dibantu sedikit. Akhirnya gue banyak rubah-rubah lagi penambahan-penambahan yang lain. Nih gue sukanya desain ini adalah tetap ada skateboard di sini. Satria Fiji banget. Satria Fiji banget. Putra main sama gue lumayan lama ya. Dari Vespa juga kan gue bawa Dari skate. Vespa selalu bawa skateboard yang gue kadang-kadang skateboard lu susah tau buat nyelip-nyelip. Tapi itu brandingannya dia. Nah, gue gak ngerti hoki atau emang gift ya yang gue dapetin gitu ya Put. Jadi kadang-kadang tuh gue di saat gue mainin sesuatu selalu terbangun hal baru aja. Kayak waktu itu gue mikir cuman ya gue cuman punya motor Yamaha Fazio saat itu. Terus gue pikir-pikir masa nih motor cuman nyusahin gue doang gitu ya. Dan gue cinta banget, bisa gue bilang gue cinta banget sama Vespa gue. Tapi kayak aduh gak teman-teman gue gak main ini gitu. Akhirnya gue cari gitu kayak ini motor harus masuk kemana ya. Bukan cuman sebagai gue bermain dengan komunitas gue di Fazio. Tapi kayak akan kemana larinya saat itu. Akhirnya gue bikin lah. Gue bikin dengan berjalannya aja gitu ya. Kalau motor ini gue repaint, kalau motor ini gue dandanin dengan konsep gue dengan uniknya, larinya kemana ya? Culture scooter ternyata. Yes, teman-teman culture scooter. Teman-teman culture scooter. Akhirnya gue mikir, kalaupun emang teman-teman Fazio Club nggak main sama gue masih punya culture scooter. Atau sebaliknya, di komunitasnya Fazio, akhirnya motor gue bisa jadi referensi orang-orang. Bener. Ini Karena- jadi salah satu referensi banget sih motor lu tiba-tiba mencuat ini ya. Dan dari kemarin pun kayak gue di interview media-media gitu ya. Lu bayangin gue anak skate motor plus bro. Ya kan dulu gue kalau ngeliat gue motor plus. Satria Fiji ada di tabloid Gua motor ada plus. tabloid motor plus gitu. Nah itu yang gue di situ gue cuman bahas bukan tentang gilanya custom motor gue karena begitu customan banyak banget ya Put. Airbrush apa segala macam. Yang gue bawa di sini movementnya.
Dimana movement itu gue tawarin kayak gini loh. Untuk bikin untuk bikin motor lu keren, bukan harus lu dengan lu punya duit banyak. Benar. Tapi dengan apa yang lu senengin gitu loh. Benar. Nah itu yang gue coba bawa, gue seneng main skate dan gue butuh banget motor yang bisa bawa papan skate gue. Iya. Itu satu. Kedua, gue mikir buat motor keren lu harus pakai shock merek inilah, rem harus yang inilah gitu. Enggak konyet gitu. Bisa kok, yang penting cakep aja gitu. Karena yang nikmatin kan lu. Bener. Bukan dengan lu bawa Brembo nih bos, senggol nggak yang gitu. Balik lagi ke poin lu yang tadi ya. Iya. Makanya kalau gue lu coba mau buat dikenal tuh jadi yang paling baik, jadi yang paling buruk atau jadi yang paling beda. Betul. Kalau cuma mahal-mahalan semua orang bisa bikin. Iya, lu punya duit banyak dari atas sampai kaki-kaki lu ganti pakai duit itu selesai. Tapi begitu lu bawa, pasti kan lu pamerin cuman gitu. Dan gue pun datang, wih mahal juga mereknya ini. Dan mungkin ada 10 orang kaya lain yang bisa membuat motor sama seperti itu. Betul. Akhirnya gue coba motor ini jadi referensi lah buat teman-teman di komunitas Fazio. Cuman mungkin pecah telurnya di skuter ini, bukan di Vespa. Karena di Vespa gue waktu itu cuman menemukan persaudaraan yang kuat, perjalanannya. Belum kepikir tuh untuk gue membangun sesuatu di situ. Nah pas di sini begitu dia jadi referensi, banyak banget brand-brand yang datang ke gue untuk kayak tap in gitu lah. Entah shocknya, entah lampunya, entah ini banyak banget lah. Termasuk sampai nge-airbrush. Airbrush? Ya buat nge-airbrush motor lah, biar bagus gitu. Atau lu di stikerin lah, biar bagus motor lo gitu kan. Tapi ya hoki-hokinya, nah ini motor gue pertama kali bikin nih. Wait. Oh ini pertama kali jadi Pertama kali jadi. Goks. Ini langsung dilompatin. Jadi gue bikin konsep waktu itu, kenapa sih gue custom? Karena rusak. Karena lu rusak? Karena gue lompatin kan, lecet. Akhirnya gue custom, iya. Padahal sebenarnya gak lecet juga. Ini desain pure Mas Dega atau sama gue bareng. Sama lu berdua? Lu ngambil inspirasinya dari mana? Si warna kuning, terus lu ngambil ini kan ada apa sih namanya? Windshield atau apa? Kalau lu perhatiin, ini kan pas dia jadi kan masih belum kebentuk ya. Kalau tadi yang konten yang tadi yang sempat lu lihat, sebenarnya putih itu topi gua Put. Jadi motor gue tuh di depannya kalau dilurusin sama gue berdiri pakai topi gue sama. Satu garis. Iya ada lagi. Jangkarnya gue taruh di itunya di topinya. Iya lagi. Sampai ini kan belum ada ya. Kalau yang sekarang tuh sampai ada item ini. Jadi gue pasangin juga capnya. Iya lagi. Desainnya emang dibuat dibuat seelu mungkin gitu. Gimana ya cara gue mengininya. Coba lihat tadi yang di atas. Yang di atas Min. Yang mana tuh tadi? Mana? Ini juga udah nih. Ini juga udah nih. Ini. Ya, foto. Nah, itu kan udah ada capnya di situ. Oh iya. Tuh, udah ada topinya sama jangkar gue. Ini ya bener. Ada jangkar topi lu itu sih. Jangkar Satria Fiji banget nih. Oh iya, teman-teman culture scooter nih. Tapi memang culture scooter lagi in lah ya kayaknya beberapa setahun kebelakangan ini. Ya lagi seru lah standar komunitas lah ya. Cuman gue berharap karena gue masuk di situ juga kayak bisa jadi rumah baru buat teman-teman yang mungkin terlalu banyak drama. Gue motor gue custom mainnya ke custom, gue Vespa ke Vespa, gue Vespa Matic ke Vespa Matic gitu. Bener. Sedangkan di culture scooter nih kenapa namanya juga jadi kayak culture scooter gitu ya. Udah motor lu, scooter lu bawa ke sini gitu loh. Kita main bareng di sini. Ya akhirnya yang berubahnya kan orang-orang kebanyakan nge-repaint. Atau kalau dia nggak mau nge-repaint dia ngedekal, dia dekalin warnanya. Makanya culture scooter gue suka bilang sama temen-temen ya. Kalau kita ikut riding bareng temen-temen di luar culture scooter, kita akan membantu mewarnai mereka. Bener. Itu ya kan? Culture scooter tuh gue ngeliatnya kayak ini tau, kayak kamar baru di dunia motor mungkin masih di Jakarta kali ya. Kalau selama ini mungkin ya Vespa Matic. Terus yang motor Jepangan Matic sendiri, ada yang balap-balapan, ada yang kontes gitu. Tiba-tiba ada satu kamar baru nih. Wow, culture scooter, motor-motor yang mungkin banyak gitu seliweran di jalan. Tapi lu bisa sesuai kreasi lu, entah diwarnain, entah lu custom joknya atau segala macam. Itu kayak warna baru sih menurut gua. Keren. Itu lu di situ
emang dari awal lu ngebentuk atau emang lu masuk aja? Udah terbentuk dulu lah. Cuman kan gue masuk waktu itu jadi kayak menyemangati teman-teman, terus makin dikenal lagi. Yang tadinya mungkin komunitas, bisa dibilang komunitas kecil lah saat itu, sekarang udah mulai membesar. Dengan yang kita makin punya karakter lah. Ya. Kayak misalkan datang dengan besok kita pakai jersey yuk, jersey gitu-gitu loh. Yes. Terus kaos kaki yang tadinya mungkin putih-putih doang atau hitam, motornya kuning, kaos kakinya kuning, jadi yang gitulah. Komunitas dandan. Jadi fashion lah, jadi Komunitas fashionable fashion. lah. Keren. Nah itu yang gue senengnya, kayak ada rumah baru yang memberi warna baru aja sih. Keren sih culture scooter. Kalau dari motor lu sendiri nih. Nah part ini yang paling baru tuh Put, tadi video tadi yang tuh paling baru. Itu salah satu bentuk movement gue sih. Part yang paling lu suka apa nak dari si, kalau gue sih spionnya on point situ. Paling suka lu spion lu ya? Iya suka gue spion lu. Lo ada satu part yang anjing karena ini nih motor gue berubah banget nih, ada nggak? Kalau gue sih gara-gara gue taruh itu sih. Sebenarnya gue di pinggir motor gue tuh ada bunga matahari bisa nyala. Oh iya. Iya. Gue taruh bunga matahari bunga bisa matahari nyala. ya? Di sini kayak ada foto deh. Ini. Oh iya. Itu bisa nyala. Jadi Waktu sen itu gitu? awal-awal gue taruh di sini kan, Heeh. di inilah di stang. Sekarang udah gue taruh di samping gitu. Oh iya. Itu kenapa lo memilih bunga matahari? Jadi nggak sengaja. Jadi si mentari Apa karena ini, lu suka kuaci? mentari ini gimana ya? Story-nya tuh sebenarnya dalam aslinya. Cuman buat orang kayak, weh keren gitu ya. Sebenarnya bisa gue bilang mentari ini, kenapa gue namain mentari juga? Dia tuh menyinari sisi gelap gue saat gue punya motor ini. Gue gak punya duit, gue stres. Hidup gue juga lagi yang gak baik-baik aja saat itu. Terus dengan pas motor ini datang dengan repaintnya, dengan warna terangnya, gue senyum-senyum sendiri gitu Put, kayak ih seru ya. Ada yang gue lihat lah saat itu kayak. Terus mulai ada lagu Sal Priadi lah, yang gitu-gitu lah. Terus gue mikir kayak, oh seseru ini ya bunga matahari gitu loh. Oh iya. Bunga matahari kan kalau malam udah gini tuh. Iya udah layu. Begitu matahari mau ke kanan ke kiri dia ngikutin gitu kan. Gue mikir gila nih. Dan gue harapan gue waktu itu akhirnya motor ini akan bisa menyenangkan banyak orang di saat dia lewat. Jadi filosofinya hampir sama bunga matahari. Kebayang gak lu? Motor ini lewat kan lu pasti dari kanan. Nengok. Motor gitu lah yang gitu-gitu. Kuning banget tuh motor gitu. Nah itu yang gue bawa, dan akhirnya gue cuman pengen ngasih tahu temen-temen tuh nggak selalu kayak hari lu yang gelap itu nggak akan pernah terang. Oh. Nah itulah gue bawa ke motor ini. Iya, menerangi ya. Nah kemarin tuh ada cerita yang gue kayak di airbrush aja, di dekal aja gitu kan. Terus gue mikirin banyak banget teman-teman gue yang street artist. Tiba-tiba cuman bikin helm, banyak dong bikin helm kan banyak ya. Terus gue mikir ya, kenapa sih orang-orang cuman ngambil karyanya dibikin stiker atau ngambil karyanya dibikin yang lain gitu ya. Kenapa gak lu libatin secara langsung di motor lu buat nemuin emosionalnya. Iya. Akhirnya gue sempat di postingan gue yang paling baru, gue ngajak salah satu street artist. Terus. Nah ini yang dia gambar. Nih. Ya. Yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah itu. Nah gue ngajak salah satu artis kayak, lu gak punya duit, lu gak perlu ini, gak perlu itu. Ini modalnya murah banget kok. Lu cuma butuh spidol, butuh pilok, kasarnya gitu lah. Gak harus lu yang kayak, aduh gue pengen ngegambar, 2 juta, yang gitu-gitu enggak sih. Ini kolaborasinya sama siapa? Ini Mabel. Ini yang akhirnya menggambar di motor lu? Ngegambar di motor gue, ini yang paling baru lah ya. Movement yang gue bawa ke motor gue yang paling baru. Makanya gue bilang kan, harapannya bisa memberi referensi dan opsi buat teman-teman yang boring sama motor kalian dengan custom itu aja. Dan semoga bisa membantu memajukan teman-teman pelaku street artist di Indonesia. Jadi banyak yang quote unquote, jadi banyak pihak yang akhirnya hidup ya? Iya, itu yang gue pengen coba bawa gitu loh. Mungkin lu yang tadinya, lu gambar apa Put? Biasa helm lagi. Kali ini dengan orang-orang tiba-tiba, Putra bisa gambar. Put mau dong motor gue, Put mau dong ini. Nah itu yang gue coba tawarin sih. Jadi ada banyak, wah anjir jadi keren sih. Dia yang gambarin si ini lagi? Iya. Si Mentari ini? Keren sih ya. Kan berubah banget kan dari yang tadi banget, awal banget tuh motor. Si
Mentari. Setelah tadi Vera, Mentari. Nah next. tuh tadi yang itu udah pindah ke bawah tuh Put. Matahari gua. Matahari Nextnya gua udah lu pindah ke bawah. ada mau bangun motor apa lagi atau movement apa lagi ya? Gue belum tahu sih. Gue lagi ngebangun motor Matic gue. Apa tuh? Yang Primavera. Oh yang prep. Iya. Itu lagi lu bangun. Lagi gue bangun. Kuning lagi. Enggak, tapi gue nggak mau ngilangin sejarah dia kan di tahun itu dengan 100 motor itu. dengan Warna segala tetap ceritanya. gak gue rubah, tapi kali ini gue bawa motor ini jadi punya tema kayak Mentari lah. Oh lebih bertema. Lebih bertema dan akhirnya bisa masuk diterima ke anak-anak Vespa diterima. Ke komunitas gue di culture bisa diterima. Oh gitu. Habis ini ya kita mau Ini apaan nih? ya beginilah namanya juga hidup, kadang harus ada gimmicknya. Nih. Lucu dia ya? Iya dong. Bocil. Anak itu dia belum bisa naik ini, belum bisa naik Oh, Vespa ke karena Dufan dia masih nggak bisa nih. masih di bawah umur Ke itu. Dufan nggak bisa Iya. naik wahana deh. Iya. Tingginya nggak pas. Nih kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulin dari storynya Vespa TV. Tadi kita udah kumpulin ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya nggak bisa kita jawab semua. Kita jawab pertama yang A, touring naik motor Marquis Sub dong A. Ais. Itu kan brandingan baru lu sekarang nih. Marquis Sub, mari kita subuhan. Sampai gue jadi, ya itu good influence lah si Marquis Sub itu. Jadi akan dibuat motoran gak nih? Sebenarnya udah sempet sih waktu itu kita subuh akbar bareng bikers Lu telat. dakwah. Iya, maksudnya itu sempet gue bawa. Marquis Iya. Sub sempet gue bawa ke situ. Nah makanya gue bilang kan sempet gue tadi bahas gini ya Put. Gue nggak tahu itu gift atau sebuah hoki di hidup gue ya. Kayak Marquis Sub itu kan tadinya nggak ada ya. Nggak Tuh ada, kayak iya. aduh kegalauan gue, Iya. kesendirian gue. Terus gue mikir subuhan sepi banget ya teman-teman gue baru pulang. Gue baru pengen subuhan gitu ya. Akhirnya gue bikin movement kayak gue tadinya buat ngecengin teman gue. Iya. Kayak lu pulang misalkan Marquis Sub kali gitu. Iya. Mari kita subuhan yuk gitu. Iya. Tapi kan gue tahu teman gue nggak bakal mau. Ya gue aja belum balik masih ngantuk-ngantuk baru pulang mau tidur gitu. Mending gue belum balik, gue belum sadar kadang-kadang. Akhirnya Marquis Sub itu kan gue kayak ayo mari kita subuhan. Tiba-tiba rame jadi booming jadi geng. Geng Marquis Sub Cianjur, geng Marquis Sub Tangerang Asli, Selatan. asli. Geng Marquis Sub Jogja. Heeh. Dan maksud gue gini, gue gak bikin IP kok. Gue gak bikin brand kok. Tapi terbentuk dengan segitunya gitu loh Put. Kayak sekarang pun akhirnya kan kebelah lagi gue punya geng Marquis Sub itulah. Nah itu salah satu yang gue kadang-kadang suka pikir gak tahu itu gift atau hoki. Tapi kayak hidup gue masih seseru itu gitu kadang-kadang. Itu ngomongin soal Marquis Sub nih ya. Gara-gara Marquis Sub lu tuh kan jadi tenar nih kata-kata di luar sana. Fiji hijrah. Kata-kata yang mungkin berat kali ya. Lu turning point lu akhirnya bisa apa ya? Kembali ke fitrahnya manusia gitu. Sampai akhirnya lu bisa menginfluence banyak orang termasuk gue gitu. Kenapa lu akhirnya bisa, ya sebelumnya kita tahu lah gaya hidup. Waktu itu Lu gue gitu. tuh gak nemu ini sih Put. Gue maksud gue mungkin gue ya semua orang pernah bandel lah ya. Ya. Semua pernah di sisi gelap. Sampai gue pernah ngomong ke temen gue gini. Lu bayangin deh kenapa sih kita kadang-kadang orang bilang kita orang-orang tersesat gitu ya. Orang-orang tersesat dan kata-kata tersesatnya itu yang gue garis bawain kayak kenapa ya bisa tersesat? Oh iya ya karena saat itu kita gak pernah mau ngeliat cahaya Put. Kita nongkrong nih di klub ya. Iya. Wah terang banget matiin kali ya kan. Matiin lampunya semua dimatiin Put. Seru-seruan lah kita di sana. Pengen pulang dong. Balik yuk Put, ayo balik. Balik mana nih gak kelihatan kan, nyalain dulu lampunya. Gak ada lu. Udah gak ketemu Karena cahayanya. saking gelapnya Put. Iya. Jadi kayak gue pengen pulang gak bisa karena gak tahu tombol nyalainnya di mana. Nah atas dasar itu gue kepikir kayak gila ya setersesat itu gue saat itu ya. Iya. Dan gue waktu itu mencoba untuk pulang dan gak bisa. Gak ketemu lah jalan pulangnya. Sampai gue ngerasa kayak untuk merubah sesuatu hal adalah lu merubah diri lu dulu. Merubah dari hal paling kecil. Nah akhirnya gue coba mundurin hidup gue untuk ngurangin nongkrong lah, ngurangin ke tempat-tempat yang biasa gue datengin, ngurangin pergaulan gue yang biasanya gitu. Untuk menemukan jati diri gue sendiri, bukan untuk gue jadi gak mau temenan sama lu, sama yang lain. Karena gue ngerasa gini,
gue kayaknya harus mengerti diri gue deh. Untuk gue bisa menyenangkan di pertemanan gue, di pekerjaan gue, di keluarga gue. Nah itu yang gue coba bentuk saat itu. Sampai hadirnya Marky Sub. Karena gue waktu itu ngeliat kayak, lu pengen ngebenerin hidup lu benerin dari lu bangun pagi. Nah part itu yang gue coba, oh iya ya gue harus bangun pagi untuk gue benerin hidup gue. Nanti siang ke malam urusan nanti tuh. Yang penting awalnya dulu lah. Mulai dulu dari hal-hal kecil. Nah, ternyata itu menjawab banget begitu gue mulai Marky Sub itu ya. Bukan cuman lu yang tadi lu bilang lu terinfluence untuk jadi ikutan. Habib pun sama. Gue ketemu Habibnya bilang gini sama gue. Ana kadang-kadang sampai ngerasa tertampar loh, kata dia gitu. Oh iya. Lah Habib, ente kan Habib. Gue bilang kan. Dia ibaratnya bilang, harusnya gue berguru sama lu. iya karena dia ngerasa gini. Kadang nih subuh tuh lu berat banget kata dia. Berat banget pengen jalan ke masjid. Cuman ngelihat antum si PJ aja ke masjid. Ya masa gue kagak ke masjid. Terus gue pikir, oh ternyata sepengaruh itu ya. Maksudnya, ternyata dampaknya segede itu. Dampak lingkungan tuh segitunya. Atau sedikitnya kayak gue, asisten gue, tim kreatif, tim konten gue waktu itu ya. Gue sholat, gue gak maksa mereka sholat. Tapi begitu terjebak kayak satu tempat. Ayo lu daripada lu gak ngapa-ngapain. Daripada gue gak ngapa-ngapain gue sholat juga. Ngerti gak lu? Bener. Nah sepengaruh itu lingkungan tuh. Kalau gue ngeliatnya lebih ke ini sih. Lebih ke lu gak pernah nyuruh gue sholat. Tapi ya udah lu mau sholat juga syukur enggak. Tapi gue sholat gitu. Dengan itu ya dia aja sholat. Ya gue sholat deh gitu. Awalnya mungkin yaudah gue temenin Fiji sholat deh. Lama-lama kok jadi nyaman gue sholat ya. dengan ya dulu dunia kita, dunia malam apa segala macam, tiba-tiba bisa balik lagi dalam tanda kutip, balik lagi ke fitrahnya manusia. Salah satu impact terbesarnya kalau gue bisa bilang dari elu. Terima kasih loh Satria Fiji. Alhamdulillah bisa tetap istiqomah. Mungkin kan penontonnya nggak cuman satu agama ya. Gue ngutip dari ilmu yang kemarin gue sempet kemana-mana gitu ya, memperdalam agama gue lah, membenarkan diri gue lah. Akhirnya beberapa part yang sebenarnya bukan soal, kalau di agama kita kan sholat. Sebenarnya kayak perbaikin aja ibadah lu. Apapun itu. Selalu masih brengsek ya, selalu masih badung buruk-buruknya diri lu nih, apapun agama lu, rapin aja ibadah lu dulu. Iya. Cuman itu ya kuncinya, lu rapin ibadah lu, ya insya Allah ya ke depannya hidup lu juga lebih better aja dibanding sebelumnya. Karena kalau udah ngerapin ibadah berdampak ke banyak hal ya. Betul. Jadi gaya hidup lu berubah. Ya walaupun lu as in berubah, lu bukannya jadi gak berteman sama teman-teman lama lu ya. Tapi seenggaknya pola hidup lu berubah gitu. Karena kan kadang-kadang orang gini ya, gue aja masih gak bener, ngapain gue ibadah gitu loh. Iya. Dulu gue mikirnya gitu tuh. Karena makanya ada surga dan neraka lah ibaratnya. Akan tetap ada aja yang buruk akan tetap ada kok di hidup kita. Yang baik ya ada ya. Kali ini kayak coba dong selama ini gak balance, lu minimal lu balancein dulu lah. Iya. Kalau selama ini kan ya udah tanggung lah. Gue udah mabok-mabokan, ngapain gue ibadah, jadi gitu kan. Bener. Padahal ya kalau misalkan lu pas mabok lu inget pengen ibadah aja. Itu udah dapat pahala sebenarnya. Aduh gue lagi mabok, gue pengen sholat. Udah gitu tuh. Iya. Atau itu kan pertanyaan gue pertama kali gue akhirnya ikut kajian sama lo kan gak? Gue pengen ikut tapi kayak gue masih brengsek dah. Gue ngeliat di agama Kristen ya waktu itu ya. Malamnya party, mabok. Pagi-pagi di gereja. Udah nangis-nangis dia berdoa dengan ibadahnya dia. Gue mikirin ya, malu gue jadinya, ngerti gak lu? Kalau kita kan abis mabok tidur ya kan. Iya bener, boro-boro sholat hari subuh. itu tuh. Abis mabok tidur lewat zuhur. Lewat udah. Nah maksud gue kayak banyak cara kok sebenarnya kalau lu pengen ngerapiin. Wah jadi panjang nih ngobrolin si Marky Sub. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya pokoknya tadi gue jawab. Nanti gue akan bikin kalau misalkan pengen ikutan. Sebenarnya lagi ada rencana paling baru bukan Marky Sub sih. Gue pengen ngajak teman-teman komunitas gue yang Culture Scooter untuk kita sholat Jumat. Jadi riding Jumatan. Oh iya sebelumnya lu pernah bikin ini loh. Salah satu gebrakan yang terbaik Fiji menurut gue adalah di momen Go Skateboarding Day tahun ini. Tahun sebelumnya yang lu ikutan. No. Yang tahun ini yang akhirnya lu awalnya lu gak nyuruh orang sholat. Lu cuma pengen sholat di tengah. Itu bukan Skateboarding Day. Itu bulan puasa. Iya. Jadi gue bikin ngabuburit. Di saat semua orang pada main skate.
Lu nggak nyuruh sholat tapi ya gue pengen sholat aja. Akhirnya tiba-tiba jadi semua orang ikutan sholat. Itu skateparknya sampai kita karpetin Put. Jadi taruh karpet di musola, di skatepark. Berhenti dulu, sholat maghrib di situ baru mulai lagi. Goks, keren. Sampai gue bilang ini baru pertama kali gue ngeliat di skatepark itu begitu ajan biasanya berhenti. Ini kita ajan di tengah, gila gitu. Gila, itulah good influence-nya seorang Satria Fiji. Selanjutnya nih fase terburuk dan terpuruk dalam dunia usaha apa aja Mas? Banyak lah. Kalau usaha banyak lah, gue pernah bikin pizza, gagal, bikin warkop, gagal, bikin warteg. Karena gue ngerasa gini, kadang-kadang untuk lo usaha itu nggak bisa lu cuman ngetempletin orang. Bener. Orang sukses bikin usaha ini kita ikut. Iya. Dan akhirnya gue sekarang mulai sadar diri, mungkin bidang gue bukan di usaha, Put. Bidang gue di marketing. Gue lebih jago mempromosikan sesuatu dibanding gue memiliki sesuatu itu. Nah itu yang sekarang akhirnya gue mulai, udah gue nggak pengen usaha gitu. Terlepas kalaupun gue bikin usaha, gue pasti bekerja sama dengan orang yang emang ngerti usaha. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya gue kayak, gue bosnya ini nih, gue bosnya ini udah nggak. Karena jadi orang di belakang layar aja ya. Betul. Salah satunya berarti si sambal bakar lo itu. Masih ada nggak? Udah nggak ada Put. Oh udah nggak ada. Sambal bakar juga sama tuh, berat ternyata. Oh sama. Oke selanjutnya kita mau masuk ke komen-komen di Instagram. Yang tadi udah masuk ke Instagramnya Vespa TV. Nah. Udah naik aja foto gue. Udah naik dong. Cepet juga ya Vespa TV. Ada komen ya. tuh. Kalau disuruh Fazio, pilih Fazio apa Vespa merah Juga nih. Yang lebih bersejarah yang mana? Yang lebih into dengan perasaan lo yang mana? Gue Vespa merah sih tetep sih. Karena Vespa itu sih. motor pertama lo? Enggak juga, karena di Vespa itu gue nggak menggebu untuk mencari sesuatu. Mengalir lebih begitu saja. Mengalir, lebih kayak gue menemukan pertemanan. Gue ketemu teman-teman Mapskut saat itu, ketemu elu, banyak teman-teman di dalam sana. Sedangkan gue memulai si Fazio ini lebih kayak, ih boring ya, komunitas ini boring ya, cuman ganti-ganti stiker, misalkan kayak gitulah, part-part yang diganti, kayak kurang referensi lah saat itu. Jadi gue masuk ke situ tuh kayak, gue pengen bikin sesuatu di tempat ini, lebih ke situ. Ada passion lah akhirnya di situ, ada harga yang harus gue bayar dengan capeknya. Kalau di Vespa tuh gue, intinya motor gue nyala, gue nyamperin lu, kita riding bareng udah happy banget gue. Oh gitu. Nextnya bakalan ada apa lagi nih selanjutnya? Nextnya bakal ada gebrakan apa dari Satria Fiji? Kemarin tuh sempat banyak beberapa interview gue ya, buat majalah gitu otomotif, mereka nanyakan motor gue bakal diapain lagi nih. Sedangkan gue ngerasa kayaknya motor gue mentok nih gue nih. Paling terakhir gue main titanium aja, baut titanium tuh beres lah. Karena kalau gue ganti shocknya yang merek mahal, udah bukan konsep gue gitu loh buat. Jadi kayak udah mentok. Dan kalau emang motor si Mentari ini udah bisa jadi referensi banyak komunitas di Fazio, kemungkinan kalau misalkan ada tragedi yang bencana sesuatu yang emang urgent banget, gue bakal lelang motor gue itu buat ngebantu itu sih. Koks. Mantap Fiji. Terakhirnya sebelum kita closing podcast hari ini, kasih satu wejangan kali ya buat teman-teman yang penonton lu gitu, untuk terus berani gitu buat ngejar mimpi kayak lu sekarang. Kasih dong satu quotes gitu buat mereka semua. Ya paling kalau dari gue ya, jangan pernah ngerusak impian orang lain atas ketidaksampaiannya impian lu saat ini. Itu aja sih. Goks, keren sekali Satria Fiji. Oke, sepertinya quotes tadi yang cukup menohok itu cukup untuk menutup podcast kita kali ini bersama Satria Fiji. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ntar lu. Ini jangan pada nonton doang nih para sponsor gua nih. Nah, minimal ada di sini lah sponsor nih. Tolonglah GPX itu kan di sini ada nih. Iya. Footlocker masuk lah. Banyak brand-brand. Kalau bisa di sini minuman nih Red Bull juga Bisa boleh. kita taruh sini Foot Locker tuh bisa taruh sepatu, di sini ada banyak sepatu di sini kita bisa taruh, atau di belakang mau ditaruh lemari sepatu itu bisa banget kita
pasti bakalan kita mention terus di sini. Karena yang nonton akan ada banyak banget yang nonton. Terima kasih A. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum, Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye.